Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia, NPM 19.194, saya dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Asuransi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kewenangan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum referensif sebagai ultimum remedium terhadap kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakri. Pokok masalah dalam kasus ini yaitu gagal bayar perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bakri. Selanjutnya, pihak-pihak yang berselisih dalam kasus ini yaitu PT Asuransi Jiwa Bakri dengan para pemegang polis. Selanjutnya, yang dijadikan objek sengketa dalam permasalahan kasus ini yaitu polis asuransi. Selanjutnya, tanggal dari terjadinya kasus ini yaitu pada tahun 2008. Selanjutnya ada permasalahan hukum atau legal issues yang saya ambil dari kasus ini. Ada dua. Yang pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri ini merupakan sebuah wan prestasi? Dan apa saja sih metode penyelesaian yang dapat digunakan? Yang kedua, bagaimana eksistensi otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang polis produk asuransi ini? Selanjutnya ada jawaban singkat atau brief answer dari legal issues yang sebelumnya. Yang pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri ini merupakan sebuah wan prestasi? Ini termasuk wan prestasi karena PT Asuransi Jiwa Bakri ini telah ingkar janji terhadap para pemegang polisnya. Yang kedua, bagaimana sih eksistensi otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap polis produk asuransi? Eksistensi otoritas jasa keuangan terkesan lambat dan mandul dalam menangani kasus PT Asuransi Jiwa Bakri ini. Terkait dana jaminan dari PT Asuransi Jiwa Bakri, sampai saat ini otoritas jasa keuangan atau OJK tidak pernah atau tidak mau memberikan penjelasan atau keterangan resmi mengapa tidak menggunakan dana jaminan yang merupakan kekayaan perusahaan asuransi Jiwa Bakri ini untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis sebagaimana yang diamanatkan oleh Perundang-Undang Perasuransian. Selanjutnya ada statement of fact atau pernyataan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus ini. Yang pertama, bahwa produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri ini berupa produk Diamond Vista yang dengan komposisi investasi yaitu 90% untuk obligasi 5%, saham, dan 5% deposito. Selanjutnya, bahwa dalam kenyataannya PT Asuransi Jiwa Bakri ini malah menginvestasikan 80% premi tertanggung ke dalam portofolio saham grup Bakri dan terpusat pada saham PT Bumi Resources Tbk yang kemudian sisanya diinvestasikan dalam bentuk obligasi pada deposito. Selanjutnya, bahwa hal tersebut dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bakri semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan investasi ke dalam bentuk obligasi meskipun dengan resiko yang jelas jauh lebih tinggi. Yang keempat, bahwa ternyata akibat salah kelola yang dilakukan sebagaimana telah disebutkan ketika terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan pembayaran bunga investasi berikut pokoknya menjadi seret atau menjadi menurun dan bahkan pemberhentian total di triwulan pertama di tahun 2009. Bahwa total kewajiban PT Asuransi Jiwa Bakri yang sudah jatuh tempo kepada 600 nasabah Diamond Investa adalah senilai kurang lebih 350 miliar rupiah dikarenakan saham-saham grup Bakri yang anjlok dan juga termasuk saham PT Bumi Resources Tbk, sedangkan premi para nasabahnya diinvestasikan cukup banyak ke dalam saham tersebut. Bahwa nilai investasi saham PT Bumi Resources Tbk mengalami penurunan yang sangat drastis atau sangat signifikan sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 7 Oktober itu sebesar 225 poin. Selanjutnya, bahwa PT Asuransi Jiwa Bakri menyebutkan akan mengangsur utangnya kepada nasabah dengan cara dicicil dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 25% per tahunnya
akan tetapi realisasinya tidak terjadi hingga saat ini. Bahwa kemudian PT Asuransi Jiwa Bakery kembali menyebutkan pada tahun 2012 akan membayarkan 9,5% dari total uang mereka, yang mana kembali tidak terrealisasikan dengan dalih belum mendapatkan kucuran dana dari induk usahanya grup bakery. Bahwa kemudian pada tahun 2013 PT Asuransi Jiwa Bakery melaksanakan kewajiban membayar secara bertahap. Rencana pembayaran tahap pertama yaitu sebesar 62,5 miliar dilakukan pada bulan Juli, setelah itu pada Agustus dan seterusnya. Selanjutnya, bahwa demikian kembali terjadi hal tersebut hanya sebuah skema belaka, karena pada kenyataannya sampai dengan tahun 2017 masih memiliki tanggungan yaitu sebesar 260 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian atau pencabutan usaha di bidang asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bakery ini dengan nomor Kep/76 /05/2016 pada tanggal 15 September tahun 2016. Yang diumumkannya pada tanggal 17 April 2017. Selanjutnya, bahwa pada tahun 2017, PT Asuransi Jiwa Bakery ini kembali mengeluarkan skema penyelesaian pembayaran tanggungan kepada para pemegang polis dengan menyiapkan aset perusahaan untuk membayar dan sebagai jaminan kewajiban pertama deposito senilai 25 miliar rupiah yang langsung bisa menjadi pembayaran cash. Selanjutnya, bahwa sampai saat ini skema kelanjutan dari PT Asuransi Jiwa Bakery ini masih belum ada titik terang. Selanjutnya, mengenai analisis dari kasus ini, yang pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bakery ini merupakan manifestasi, dan apa saja metode penyelesaian yang dapat digunakan. Sebelum itu, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari manifestasi ini. Manifestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, mengenai manifestasi juga disebutkan dalam pasal 1243 KUH Perdata, meskipun dalam pasal tersebut tidak dituliskan secara istilah, tidak disebutkan secara istilah tentang manifestasi. Tapi pasal 1243 ini secara tersirat mengatakan penggantian kerugian dan bunga dari sebuah uang prestasi menjadi wajib ketika debitur sudah diberikan peringatan akan kelalaiannya, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, uang prestasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak melaksanakannya isi perjanjiannya, ataupun melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan suatu hal yang dilarang oleh isi perjanjian yang telah dibuat. Abdul Qadir Muhammad menyatakan bahwa uang prestasi terjadi karena dua hal kemungkinan. Yang pertama, keadaan memaksa, overmake atau force majeure. Yang kedua, karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Lalu, apakah gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Bakery ini merupakan keadaan memaksa atau force majeure? Subjektif mengatakan bahwa force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Penyebab gagal bayar dari PT Asuransi Jiwa Bakery ini sebagaimana telah disebutkan dalam statement of fact adalah karena salah kelola yang dilakukannya, di mana seharusnya uang nasabah diinvestasikan ke dalam obligasi karena risiko yang rendah, sedangkan PT Asuransi Jiwa Bakery ini malah menginvestasikannya ke dalam saham yang memiliki risiko tinggi. Salah satu resiko dari investasi saham adalah seperti yang terjadi pada tahun 2008, yaitu ketika saham anjlok akibat krisis keuangan global. Dengan demikian,
tidak saling berhubungan antara penyebab gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakery dengan klausul dari syarat force majeure. Artinya, penyebab gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakery ini bukan disebabkan oleh force majeure atau keadaan memaksa. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan legal issues yang pertama, maka dikatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Bakery ini telah melakukan wawancara prestasi terhadap para nasabahnya dalam produk Diamond Investa karena terpenuhinya syarat-syarat dari wawancara prestasi. Selanjutnya, penyelesaian dari sengketa wawancara prestasi tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, litigasi, yaitu melalui pengaduan umum atau pengadilan niaga, serta non litigasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, Badan Mediasi Arbitrase Indonesia BMAI, atau beberapa lembaga non litigasi lainnya. Lalu selanjutnya masuk dalam analisis yang kedua, yaitu bagaimana eksistensi otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang polis produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, OJK terbentuk pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Sehubung kasus PT Asuransi Jiwa Bakery yang terjadi pada tahun 2018 sebelum pada OJK berdiri, maka lembaga yang mengawasi PT Asuransi Jiwa Bakery ini yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kali ini pembahasan akan tetap berfokus pada OJK itu sendiri. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara tidak langsung, dalam pasal 4 huruf 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, OJK harus melindungi hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apalagi kasus PT Asuransi Jiwa Bakery ini sudah lebih dari 12 tahun berjalan. Hal paling utama yang dilakukan oleh OJK seharusnya dalam upaya melakukan perlindungan hukum yaitu melalui upaya preventif, yaitu mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur tentang hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, serta bagi konsumen yang diwajibkan adanya itikat baik dan memberikan informasi yang jujur kepada pelaku usaha. Selain sarana perlindungan hukum preventif, terdapat sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir atau ultimum remedium berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran perlindungan hukum preventif terjadi apabila terdapat sengketa antara masyarakat sebagai konsumen dengan lembaga usaha jasa keuangan. Maka OJK ini diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang antara lain melakukan penyidikan, perintah tertulis, melakukan tindakan hukum tertentu kepada perusahaan asuransi, dan juga OJK berhak untuk memberikan sanksi. Setelah terjadinya kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakery, perusahaan telah dikenai sanksi peringatan. Yang pertama yaitu nomor S147-MK-10-2008 tanggal 22 Oktober tahun 2008. Selanjutnya sanksi peringatan kedua nomor S-289-MK-10-2009 yaitu tanggal 16 Februari 2009. Sanksi peringatan ketiga yaitu nomor S-MK-102009 yaitu pada tanggal 20 April 2009. Tetapi setelah diberikan tiga kali peringatan, PT Asuransi Jiwa Bakery ini tetap tidak mampu mengatasi penyebab dikenainya peringatan, sehingga dikeluarkanlah sanksi pembatasan kegiatan usaha nomor
S strip 902 garis miring MK garis titik 10 garis miring 2009 pada tanggal 8 Juni tahun 2009. Berjalan beberapa tahun kemudian, setelah OJK terbentuk, keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha bidang asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Bakery ini. Berdasarkan nomor keputusan Dewan Komisioner yaitu tertanggal keputusan pada 15 September tahun 2016 yang ditetapkan pada 17 April tahun 2017. Berdasarkan peraturan OJK nomor 28 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Maka setelah pencabutan izin usaha, perusahaan wajib menentukan usaha serta menyelenggarakan RUPS untuk menentukan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi paling lama yaitu 30 hari. Kemudian pada kenyataannya PT Asuransi Jiwa Bakery ini tidak membubarkan badan hukum perusahaan dan tidak membentuk tim likuidasi. PT Asuransi Jiwa Bakery ini memilih jalan penyelesaian kasus ini yaitu melalui manajemen mereka sendiri tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban para pemegang polis. Padahal POJK telah mengantisipasi tindakan dari perusahaan yang bersikap demikian melalui pasal 6 POJK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada OJK apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi. Apa sih kewenangan OJK itu? Yang pertama, memutuskan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi. Yang kedua, mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang sangat luas. Yang ketiga, memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pereasuransian dan peraturan OJK ini. Dan memerintahkan tim likuidasi untuk melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi kepada OJK. Maka menjadi tanda tanya besar ketika OJK memiliki kewenangan-kewenangan tersebut akan tetapi tidak digunakan oleh OJK itu sendiri. Seolah keputusan surat Dewan Komisioner OJK ini tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki kepastian hukum. Bahkan dapat begitu saja dihiraukan oleh PT Asuransi Jiwa Bakery ini. Selain mandul, sebagaimana penjelasan sebelumnya, OJK juga dinilai lambat dalam menangani sengketa gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakery ini. Dapat dilihat, meskipun OJK baru terbentuk pada tahun 2012, akan tetapi baru mampu memberikan sanksi kepada PT Asuransi Jiwa Bakery ini pada tahun 2017. Itu pun sanksi yang dikeluarkan dihiraukan begitu saja oleh PT Asuransi Jiwa Bakery ini. Dengan ketidaktegasan OJK tersebut, sebenarnya dengan kewenangan yang dimiliki OJK dapat mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT Asuransi Jiwa Bakery ini. Sehingga nantinya atas putusan pailit likuidasi dapat diurus oleh kurator. Menurut saya, pengadilan akan lebih memberikan kepastian hukum daripada penyelesaian oleh lembaga non-pengadilan, karena pengadilan memiliki perangkat yang lebih lengkap untuk memberikan kepastian hukum. Contohnya, apabila PT Asuransi Jiwa Bakery ini tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, maka ia dapat dipidana berdasarkan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, lembaga kehakiman tentunya lebih terpercaya karena memiliki kode etik yang lebih jelas dan juga diawasi oleh lembaga negara seperti Komisi Yudisial. Meskipun tidak ada nasabah yang meminta untuk mengajukan gugatan pailit ke pengadilan niaga,
Sebenarnya OJK diberikan kewenangan untuk hal tersebut tanpa menunggu permintaan dari nasabah tersebut. Hal tersebut diatur pada pasal 56 POJK 28 tahun 2015 yang mana semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Melihat besarnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK tersebut, pada kenyataannya tidak ada OJK yang seolah kalah kewenangan apabila dibandingkan dengan PT Asuransi Jiwa Bakri. Dilihat dari lambatnya sikap OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bakri, dihiraukannya surat keputusan Dewan Komisioner OJK terkait pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bakri serta tidak digunakannya kewenangan yang diberikan oleh pasal 6 dan pasal 56 POJK 28 tahun 2015. Bahkan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakri ini juga dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana apabila mengenai unsur-unsurnya terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Selain itu, dengan tetap berjalannya PT Asuransi Jiwa Bakri setelah izinnya dicabut, tentu saja sudah melanggar ketentuan pidana yang tertuang dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Maka, untuk itu OJK sebagaimana yang diatur pada bab 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan sebagai penyidik yang disebutkan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil juga tentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di dalam lingkungan OJK ini dapat diberi kewenangan khusus sebagai penyidik yang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu kesimpulan dari legal issues yang pertama yaitu PT Asuransi Jiwa Bakri ini telah melakukan wan prestasi terhadap premi milik para nasabahnya dalam produk Diamond Investa karena terpenuhinya syarat-syarat dari wan prestasi. Lalu penyelesaian dari sengketa wan prestasi tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi serta non-litigasi. Lalu kesimpulan yang kedua, eksistensi otoritas jasa keuangan terkesan lambat dan mandul dalam menangani kasus PT Asuransi Jiwa Bakri. Sejak terbentuknya OJK pada tahun 2012, OJK baru mampu memberikan sanksi kepada PT Asuransi Jiwa Bakri ini pada tahun 2017. Kemudian setelah sanksi tersebut dikeluarkan, tetap tidak ada kepastian hukum yang mengikat karena surat keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bakri ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang cukup untuk dilaksanakan. Sampai saat ini pun masih belum ada sikap yang terkesan tegas yang dapat diberikan oleh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bakri ini. Lalu yang terakhir ada saran. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga legal yang diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Termasuk dalam hal ini memberikan sanksi dan bahkan mencabut izin suatu perusahaan di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu, sudah sepantasnya OJK dapat bertindak dengan tegas sesuai dengan kewenangan yang semata-mata demi kepentingan rakyat yang dapat dilindunginya. Apabila dirasa OJK tidak mampu untuk melakukan eksekusinya, sudah diberikan kewenangan pula untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana nantinya suatu kasus akan ditangani sepenuhnya oleh pengadilan dengan perangkat penegak hukum yang lengkap. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas atau materi yang tidak lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.